ada 3 software di situ, OpenVAS Init, OpenVAS Start, OpenVAS Stop. Ya, nanti kalau pertama kali baru jalan, nanti diinisialisasi dulu yang ini. Ya, karena Kali Linux saya beberapa kali sudah saya gunakan, ya, nanti langsung saya start. Pak, ini di saya nggak ada OpenVAS-nya, Pak. Ini pakai install OpenVAS gitu, tak? Sudah ada. Ya. Di saya versi nggak berapa ada, itu? Versi ini berapa, Mas Bal? Paling baru kok, Pak, ini, Pak. Oh, baru ya? Berarti sudah nggak ada ya? Dulu, iya. 2021? Iya, Pak. Ya, mungkin ada perubahan ya, sudah dihilangkan. Ini yang saya gunakan 2019. 2019, 2020 masih ada. Ya. Kenapa nanti silakan diinstal secara manual seperti tadi ya, apt-get install OpenVAS. Oke, siap, Pak. Ya. Ya. Jadi di sini ada tool mulai dari angka 1 sampai 14. Yang 2021 mungkin beda, mungkin lebih banyak. Ya. Nanti silakan diamati. Ada information gathering, ada vulnerability, ada web application analysis, ada database assessment, password attacking, wireless attacking, ya, reverse engineering, exploitation, ya, ada sniffing dan spoofing, ada post application, ya, forensic, ya, macam-macam ya. Ya. Kita gunakan satu persatu, ya, tapi tidak semuanya, nggak cukup waktunya. Ya. Ya. Yang hari ini kita gunakan yang ini, vulnerability analysis, ya, dan information gathering. Nmap itu masuk information gathering, gitu ya. Ya. Oke. Coba kita jalankan sekarang. Ya. Saya balik lagi ke Kali Linux. Ya. Saya balik lagi ke terminal. Ya. Saya gunakan nmap min. Ya, T4. Ya. Saya langsung nyasar ke Windows XP 192, 168, 28151. Seperti ini ya. Ya, coba kita cek. Nah, ini yang terbuka ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 layanan. Ada 8 aplikasi yang dijalankan di Windows XP. FTP ya tidak aman, SMTP enggak aman, HTTP tidak aman. NetBIOS ya, Microsoft NetBIOS ya. Ya, remote protocol ya juga tidak aman. Nah, yang aman ini HTTPS. Nah, ini baru aman. Ya, TCP port 443. Kemudian MySQL juga aman. Ya. Ini di Windows XP. Ya. Ya, itu di Kali Linux ya. Nah, sekarang kita pindah ke Metasploitable. IP-nya 164. Ya. Nih, 164. Ya. Nah, ini banyak. Ya, sebentar saya gedekan. Ini banyak yang terbuka, ya lebih dari 10. Ya. Yang aman adalah ini SSH, ya ini aman. Ya. SSH saja yang aman, ya yang lain tidak aman. Ya. FTP port 21, Telnet 23, ya. Pengirim email 25, DNS 53, HTTP 80, ya. RPC bind, NetBIOS dan seterusnya ini adalah NetBIOS atau file sharing di Windows. Ini exact login ya 512, 513 dan 514 ini adalah untuk remote login yang tidak aman. Ya, remote login itu sama dengan Telnet dan SSH ya, untuk meremote, untuk login gitu ya, berbasis shell, berbasis terminal ya, tidak ada GUI-nya. Ya. Kemudian network file system ya. Ya, kemudian remote desktop ya, ada VNC, ada X11. Ya, kemudian ada Internet Relay Chat, ya, dan ada Apache ya, protokol untuk komunikasi AJP13. Ini juga nggak aman. Jadi yang aman cuma ini saja, yang SSH. Ya. Nah, setelah tahu bahwa ada potensi ya banyak kerentanan ya di dua target itu, ya, ya berarti kita sudah mendapatkan informasi bahwa banyak port yang terbuka tanpa security, tanpa kriptografi. Ya. Nah, baru setelah itu kita kumpulkan informasinya, mana yang rentan. Ya, Nmap nggak bisa, Nmap hanya bisa membuka port, ya, dan bisa mendapatkan informasi beberapa hal, ya, tapi tidak secara detail, ya, tidak secara detail. Misalnya,
Saya coba lagi, misalnya kita gunakan option misalnya min O besar, misalnya. Ya, min O besar. Ya, coba. Nah, min O besar ternyata tidak dapat. Padahal min O besar itu untuk mendeteksi operating system. Ya, ternyata tidak diberikan oleh Windows. Ya, sorry, ini berapa nanti IP-nya? 164 Metasploit table ya. Ya. Tidak diberikan. Ya, coba yang 151. Ya. Ya, min O besar itu untuk mendapatkan operating system. Ya, coba saya cek lagi nmap. Ya, min help. Ya, opsinya apa saja? Ya, saya ambil contoh ya untuk operating system. Ya, coba ya. Saya cari ya opsinya. Ya ini ya, enable OS detection. Ya, ternyata ya, tidak diberikan. Ya, oleh karena itu kita harus menggunakan tool yang lain. Ya, meskipun di sini sudah disiapkan oleh Nmap, ya, di sini bisa mendeteksi OS, ya, tapi ternyata kita gunakan min O, ya, min O tidak mendapatkan informasi apa-apa. Ya, tadi seperti ini ya. Ya, ternyata tidak dapat informasi. Ya, ya ini kan seolah-olah kita membuka Kali Linux saja ini nggak tahu. Ya, target ini OS-nya apa kita belum tahu. Ya, ya ini seolah-olah bahwa kita akan mentargetkan server ya punyanya orang, ya, gitu ya. Nah sekarang coba kita buka dengan OpenVAS untuk mendapatkan informasi ya sedetail mungkin, ya informasi sedetail mungkin ya tentang kerentanan yang bisa kita dapatkan ya dari dua target ini. Ya, ya saya buka OpenVAS. Halo, bisa ada yang nanya kan? Di OS detection-nya ada Microsoft Windows XP, Pak. Gimana? Itu yang berarti ya yang menunjukkan yang itu kan waktu di Nmap min O itu ada OS. Dapat. Di tempat saya nggak bisa. Di situ bisa. XP, ya. SP2. Oh ini bisa ini ya. Keluar. Ya. Sorry, ini kan informasi keluar ini ya. Ini. OS detail Microsoft Windows. Ini bisa keluar. Ya. Mohon maaf ini bisa keluar tadi di tempat saya ini ya. Ini keluar min O bla 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 ini ya. Ini keluar di bagian belakang ini. Ya. Running Microsoft Windows XP. Ini keluar ya di tempat saya ya. Ya. Microsoft Windows XP SP2. Ya. Dan seterusnya. Ya. Coba yang Metasploit table. Ya. 164. Coba saya jalankan lagi. Nah, ini keluar ini ternyata. Nah, ini keluar. Ya. Jalan Linux ya. 2.6.x. Ya, detailnya ini 269.633. Ya, kernelnya 2.6. Ya, keluar ya. Oke. Nah, sekarang lebih detailnya ya, Nmap tidak bisa ya. Hanya sebatas informasi ini. Ya. Jadi ini yang kita sebut dengan salah satu tool untuk information gathering. Baru kita gunakan tool yang lain. Coba kita jalankan. OpenVAS. Ya. Ya. Nanti silakan di ini dulu. Ya. Kalau pertama kali jalan, ya saya langsung aja start. Ya, biar cepat. Oke, start. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya, web user interface ini berbasis GUI. Ya. Jalan di port 9392. Tekan yang mana tadi, Pak? Di web base. Ya ini ya. Jalan di Kali Linux itu sendiri. Bisa dilihat ini? Bisa, Pak. Masih bisa dilihat kan? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, entah tunggu dulu. Ini masih menunggu. Ya, ditunggu beberapa saat. Sambil menunggu, barangkali ada yang ditanyakan atau dikomentari. Pak, ini tekan yang OpenVAS start ini ya, Pak ya? Tekan yang OpenVAS start ini. Iya, open source. Yang start ini ya, Pak? Suaranya kurang keras. Nggak kedengaran saya. Permisi, Pak. Ini tekan yang OpenVAS start ya, Pak ya? Ya, OpenVAS start.
Nah, ini sudah jalan ya di tempat saya. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini langsung diarahkan ke GUI. Nah, ini ya. Ya, username-nya admin, password-nya admin. Ya, saya login. Ya, saya simpan. Oke, ya, saya simpan. Nah, langsung disuguhi dengan dashboard. Ya, dashboard statistik. Ya, kalau sudah pernah melakukan information gathering dan vulnerability, nanti pasti keluar warna-warna, ya, berwarna-warni. Ya, coba saya buat baru. Ya, saya buat task baru, tugas baru. Ya, klik ini. Ya, tolong diperhatikan ini. Scan. Ya, scan. Kemudian, scan. Ya, kemudian task. Ya, diklik task. Ya. Nah, tapi saya sempat menjalankan, ya ini, di 164, ya, di 164, tapi ini apa, ke stop, gitu ya, ke stop, ya, coba saya jalankan lagi, saya resume, ya, apakah ada resume di sini, ada ya, ini berarti ke Metasploitable Linux, ya, saya jalankan, ya, saya resume, nah, ini refresh, webnya refresh setiap sekian detik sekali. Nah, ini statusnya masih request, ya, belum komplit. Nanti 100% kalau sudah di sini ada keterangan 100% sudah komplit, baru bisa kita buka informasinya. Ini masih jalan. Nah, ini bisa saya lakukan secara paralel. Ya, targetnya kan 2. Ya, saya buat lagi 1, scan, ya, kemudian task, ya, kemudian keluar ini, ya, keluar 3 icon ini, ya, ada tanda tanya help. Ya, help task, kemudian ada Y-sharp, ya, dan ada new task. Ya, kita pilih yang Y-sharp saja, yang tengah-tengah ini. Ya, task Y-sharp, ya, Y-sharp kita gunakan. Langsung ketik aja IP-nya. Ya, tadi Metasploitable Linux sudah, ya, sekarang yang Windows XP 192, 168, 28, 151. Ya, langsung stop scan. Nah, gini. Ya, apa ini? Oh, ada yang error. Ya, ada masalah di di OpenVAS saya ada masalah ini ya. Bentar, saya gunakan ini ya. Saya pakai Linux yang kedua. Ya, ini ada masalah. Ini sudah 42%. Ya. Saya buka Linux yang kedua. Ya. Ya, saya siapkan alternatif. Ya, kalau ada masalah di Linux itu, ya, mungkin memorinya kurang. Ini saya punya satu lagi Linux. Ya. Nanti saya gunakan untuk vulnerability information gathering. Ya. Ya. Nggak ada masalah, kita menjalankan Linux 1 atau 2 atau 3 terserah. Ya, untuk attacking. Ya. Sambil kita tunggu, ya, Linux yang kedua ini jalan. Ya, ini ya Linux. Nah, ini baru 1%. Ya, tadi yang Linux yang pertama tadi jalan ya, OpenVAS-nya jalan, tapi masih 1%. Ya, saya coba menjalankan di Linux yang kedua, ya, supaya cepat prosesnya. Ini agak lama ini nunggunya. Ya, bisa setengah jam hingga 1 jam. Ya. Root, kemudian Tor. Ya. Gitu ya. Nanti silakan ditunggu ya, disambil apa gitu ya, sambil mengerjakan apa, ya nanti kalau sudah 100% ya, baru bisa dieksplorasi ya, apa yang bisa didapatkan dari tool OpenVAS ya, dari hasil scanning ya, kerentanan atau vulnerability. Nah, ini saya punya satu lagi Kali Linux ya, ini saya gunakan untuk men-scan Windows XP. Ya, tapi sebelum itu saya cek dulu ya, IP address dan saya cek konektivitasnya. Ya, ifconfig. Ya, 136 IP-nya. Coba saya ping ke Windows XP. Ya, 28151. Oke, no problem, bisa. Ya, sekarang saya jalankan. Ya. Application vulnerability analysis sama tampilannya. Ya, kemudian OpenVAS start.
Ya, sama ya tampilannya. Kalau ada masalah seperti tadi, yang authenticate admin tadi, belum tentu ya operating sistemnya nggak ada masalah ya, belum tentu ya itu bermasalah. Ya bisa jadi space storage di hard disknya lagi tipis, ya di tempat saya lagi sisa 1 giga, ya mungkin dia butuh lebih dari 1 giga, ya sehingga tidak bisa 2 sekaligus. Ya, ini masih berjalan 1%, ya. Ini men-scanning ya 164, ya Linux Metasploitable, ya baru berjalan 1%. Ya, yang Windows XP saya jalankan di Kali Linux yang kedua. Ya. Oke, bisa diikuti, bisa dimengerti. Pak, ini saya ada Ya. trouble, Pak. Di Kali Linux saya ini saya udah apt install OpenFast ya, tapi begitu saja. Ya update dulu, update get install, apt get update dulu. Oh, oke, Pak. Ya, setelah update di upgrade, ya supaya ini apa servernya mengikuti yang ada di repository. Oh ya, Pak. Ini loh tadi, bentar, saya tunjukkan. Ya tadi di di modul ya disuruh mengupgrade. Ya ini ya, Pak, dicek lagi. Ya, besaran, bentar. Ya, silakan diikuti prosedurnya. Ya. Untuk menginstal OpenFast, ya, silakan di-update dulu. Setelah di-update, di-upgrade. Ya, setelah di-upgrade baru diinstal. Gitu ya. Oh, iya, Pak. Ya, saya balik lagi. Ini masih 1%. Ya, kemudian yang di Kali Linux yang kedua sudah jalan ini. Ya, saya masuk admin. Ya. Oke. Agak lemot. Ya, buka 4 OS di tempat saya. Ya. Storage-nya sisa 1 giga. Ya. Oke, saya mulai baru. Ya. Ini yang saya targetkan adalah Windows XP. Ya, task. Ya, jangan lupa. Ya, scan, kemudian task. Ya, kemudian ini, ya, task wizard. Ya. Nah, kemudian arahkan ke IP-nya target 192, 168, 28, 151. Ya, ke Windows XP. Kemudian start scan. Nah, ini baru jalan. Nah, di sini ada 3 task. Ya, ke 01, ya, kemudian ke 28130. 28130 itu ke Kali Linux yang ini. Ya, Kali Linux ini targetnya. Ini sudah done, ya, ke 100%. Ya, ini sudah saya lakukan beberapa hari yang lalu. Ya, kemudian yang ini yang baru tadi. Ya, yang tadi barusan saya buat. Kita tinggal tunggu. Nah, nanti kalau sudah selesai seperti ini, ya, yang ini, yang sudah komplit. Ya, yang sudah done ini ya. Kelihatan nggak ini ya? Halo, kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Ini, ya, done, gitu ya, done. Ini kalau saya klik, ya, done. Ya, ini saya klik. Ya, ini contoh. Ini yang tadi barusan saya buat masih 1%. Nah, kalau seperti ini reportnya. Ya, reportnya seperti ini. Gitu ya. Ya. Kalau pengen lihat detailnya, ya saya back lagi. Ya, saya back. Sebentar. Nah, ini ya, saya klik ini. 130 ini saya klik. Ya, ini saya klik. Ya, kan sudah done statusnya. Ya, scanningnya sudah lengkap. Nah, ini. Ya, reportnya ini. Ya. Scan dari ke IP 131.30 itu ini, Kali Linux ini. Ya. Ya. Ini ada beberapa catatan dari OpenFast target ini. Ya. Kemudian ada beberapa ini. Ya. Auto delete report. Kemudian scanningnya, ya,
scanningnya ada laporan. Nah ini sudah jalan 2%, ya ini baru 2%. Kemudian ini ya maksimum concurrency-nya 10, kemudian scanning box-nya 30, ya statusnya sudah selesai, ya. Tapi tidak ada catatan ya vulnerability, ya, tidak ada catatan apa-apa di situ. Reportnya ada 1. Nah ini kalau saya klik reportnya, ya ada 1. Nah saya klik seperti ini, ya kita tunggu beberapa saat. Nah ini, ya, nah ini high, ya, resiko high-nya tidak ada, ya, mediumnya tidak ada, kemudian low-nya tidak ada, jadi aman. Ya, jadi kalau unit yang di-scan itu aman. Ya, log-nya ada 4, gitu ya. Ya, nah tasnya ini, scan BIP 130. Ya, jadi tidak ada yang vulnerable dalam hal ini. Ya. Resiko high-nya tidak ada, resiko mediumnya tidak ada, resiko low-nya tidak ada. Gitu ya. Ya. Dan tidak ada catatan apa-apa. Ya, kita tinggal menunggu hasil dari scanning ya dari Windows XP. Ya, coba kita cek lagi Windows XP. Ya. Ini sudah jalan 2%, ini baru 1%. Ya, tinggal ditunggu. Ya, nanti sampai done, ya, sampai 100%. Ini sudah 4%. Ya. Gitu ya, kira-kira. Ya, nanti kalau sudah 100%, saya tunjukkan lagi. Gimana? Bisa diikuti? Halo? Sampai di sini bisa diikuti apa tidak? Ya, masih bisa Pak. Bisa ya? Ini masih update Ya, rekam direkam ini. Ini sudah berjalan 6%. Ya, ini yang men-scanning Linux Metasploitable sudah jalan 6%. Ini Windows XP masih 1%. Ya. Ya, harus ditunggu. Ya, kurang lebih setengah jam. Ya, nanti kalau sudah selesai seperti ini, done, ya. Ya, kalau nanti sudah done, silakan diklik, ya. Nanti keluar statistiknya. Merahnya berapa, kuningnya berapa, hijaunya berapa. Kalau 0 semua berarti tidak ada report, berarti aman. Ya, sistemnya aman. Kalau ada vulnerable, nanti keluar angka, ya. High risk-nya berapa, ya. Nah, angka itu diklik, nanti keluar reportnya. Ya, keluar reportnya dan ada ininya, ada sarannya. Ya, sarannya harus apa nanti ya? Misalnya gini, misalnya, ya, MySQL, ya, default passwordnya root, nah, passwordnya kosong. Nanti disarankan disuruh mengganti, ya, supaya nggak default. Itu. Oke, masih 1% yang ini. Yang ini sudah 8%. Ya. Kita tunggu beberapa saat, mudah-mudahan nggak hang. Ya. Ya, karena scanning kan mengumpulkan informasi, ya. Itu memakan space hard disk, ya. Di OS yang kita gunakan untuk virtual OS ini. Ada yang ditanyakan? Bisa diikuti? Bisa Pak. Saya silakan sambil dicoba. Refresh ini ya. Lalu refresh setiap beberapa detik. Nah, ini sudah jalan 2%. Ya, ini 2%, yang ini 10%. Ya. Ini sudah 10%, ini 2%. Ya, kalau ada yang tanyakan silakan. Nah, hari ini ya kita mencoba ini. Ya. Untuk praktikum pertama pemanasan.
Ini sudah jalan 6%. Nah, ini ya. Sudah 6%. Ini 10%. Ya, sampai 100% ya, sampai done. Ya, baru bisa kita lihat hasilnya. Oke, apakah sudah bisa sampai ke sini? Ada yang sudah bisa sampai sini? Oke. Ya, ini 6%, ini masih 10%. Ya, kita tunggu beberapa saat lagi. Mudah-mudahan segera selesai. Oke, ini sudah 8%, 8%, ini 12%, ya, naik perlahan-lahan. Ini coba 01 ini adalah router gateway di rumah saya, ya, yang terhubung ke ISP. Coba saya jalankan, saya resume, ya, baru ikut scan sekalian. Ya, saya resume ini ya sekalian. Oops, nggak bisa jalan dua. Ya. Oh, ya, nggak jadi ya ini ya. Ini saya matikan aja, nggak bisa jalan dua. Ya, terlalu berat. Ini saya trust saja. Oke. Oke, tinggal dua. Ya. Ini sudah 16%, yang ini masih 12%. Oke, 22%, ya. Yang ini 14%, ya, naik perlahan-lahan. Oke, ditunggu dulu beberapa saat. Ada yang ditanyakan? Jelas ya? Pak, tadi caranya mulai melakukan scanning menggunakan OpenPass tadi Ya. setelah login di Ya. di Firefox itu gimana Pak tadi Pak? Oke, gimana? Setelah Dijalankan saja langsung start. Nanti web. disuruh input ya berarti. Jadi OpenPass start itu langsung nanti diarahkan ke Firefox ya oleh OpenPass. Ya. Iya Pak. Ya, kalau mau menjalankan secara manual, ya https 127.000.29392. Ya, 0032. dia jalan di port nomor 9 ini loh. Bentar, saya copy ya. Nah, ini saya copy. Dia jalan di sini. Nah, saya copy. Saya copy, saya taruh di sini. Oke, nih. Ya, cara menjalankannya seperti ini. 127.001.29392. Jalan di port nomor 9392, web base. Ini sudah berapa ini? 32%, 36%, ya sedikit lagi. Ya, tapi belum 50%. Ya. Windows dan Linux exploitable yang dihack atau yang diambil informasinya, ya
tampak aktivitas yang tidak merusak, ya, pasif attacking ini, ya, hanya mengumpulkan informasi saja, ya, tidak melakukan attacking secara aktif, ya. Jadi di sini tidak tampak apa-apa. Ya. Di Windows juga begitu, tidak ada aktivitas apa-apa. Ya. Kita tunggu di sini. Ini 22%, kemudian yang di Windows 36%. Oke. Ya, kalau enggak keluar GUI-nya, ya boleh langsung manual seperti ini. Tapi seharusnya keluar, ya, OpenVAS langsung mengarahkan ke Firefox, ya, langsung diarahkan ke 1.0.1 9392. Oke, ini sudah 24. Ya. Kemudian yang Windows, scanning Windows masih 36. Ya, belum ada peningkatan. Ya, ini ada peningkatan 26%. Ini masih 36%. Naik lagi 28%, ini masih 36%. Nah, ini sudah naik lagi 30%. Nah, ini masih belum, masih 36%. Sudah, ini naik 38. Nah, ini 38%. Ya. Oke. Ya, ditunggu lagi beberapa saat. Mudah-mudahan cepat selesai.
Oke, sudah berapa persen sekarang? 34, yang ini 40. Sedikit lagi. Ops, ada yang salah lagi. Oke, saya refresh lagi. Ini hard disk saya kurang besar ini, Mas. Bisa 1 giga. Oh, jam lagi ya ke 10%. Oke. Yang sana sudah 40%. Kalau space hard disk-nya masih besar, yakin ini apa? Lancar. Oke, dari tes 58%. Ini sudah 62%, yang sebelah sana 42%. Sedikit lagi.
Oh, ini ada lagi ini error. Saya back. Ini komputernya koyo ini kerjanya, panas, berat kerjanya. Ini ya, slowing down the browser. Lah, iki bapak hilang dah. Kayaknya baterainya habis kan, paling lo ya. Waduh, bapaknya termunirkan. Mana ya? Belok kiri. Kalian ada yang pakai Kali Linux yang versi terbaru ndak? Ini aku Ya. sudah install OpenVAS, tapi pas start OpenVAS start itu dia not found di sini. Ininya. Padahal kalau tak cek apt install OpenVAS itu dia udah install. Wis sampai di hal. Apa nih?
Walah, aku gawe kali 2021 soalnya. Ya, kemarin ini berarti downgrade aku. Rizi tekan diri sih. Pedot terus ya. Ono sing wis ngerti kasusnya Dewa Kipas tar. Beres tapi sih. Alah, oke, fix downgrade ke kali 2019. Dik mau rekam. Mami ngereka mami. Oke, Min, halo. Oh ya, aku yang jelok rekaman dik. Mami Zuhal sing Am- ngereka. Mami sopo? Fahmi Ali. Walah, Fahmi itu. Oh yes, mantap. Mi, kok njaluk rekaman ya, Mi? Yo. Halo, open fast setup not phone. Iya, aku open fast setup not found lagi. Oke, yes, betul. Tapi open fast dash V besar, dia jalan menunjukkan versinya. Pak Amang, permisi, Pak Amang.
Masih 98. Sedikit lagi, belum. Nggak selesai-selesai.
Nah, itu sudah 100% ya, coba. Nah, ini sudah done. Nah, sudah done. Nah, ini ada 10 high. Ya, coba kita klik. Ya, reportnya kita klik ini ya. Oke. Nah, ini high-nya ada 19, mediumnya 31, low-nya 2. Halo, masih stay tune? Masih Pak. Masih ya. Ini yang Linux Metasploitable ya. Ini ya, high-nya ada 19, mediumnya 31, low-nya 2. Banyak ya. Coba kita klik yang high. Ya. Kita klik yang high. Bentar, 19. Yang high ada 10 dan bla bla bla. Bentar. Ya. Mungkin saya cek ini dulu ya. Saya cek yang ini, bentar. Oke. Nah, ini IP-nya. Ya. Kemudian height-nya adalah, ya, bentar, saya balik lagi. Ya. Bentar, yang medium dulu. Informasinya nggak bisa diklik ya. Bentar, yang ini dulu. Nah, ini ya. Nah, ini. Ya. Ini yang high. Ya, yang high ada ini. Ada cross-site scripting. Ya. Ini vulnerable. Ya. Kemudian yang high lagi ini ada unencrypted clear text login. Ya, loginnya tidak terenkripsi. Ya. Coba saya ambil salah satu. Ya. Ini lagi, MySQL kedeteksi passwordnya weak, Postgres passwordnya weak, ya passwordnya lemah. Ya, Frenzy brute force, ya kemungkinan bisa di brute force. Remote login, ya passwordnya plain text. Ya, remote shell passwordnya juga plus. Ya, CAV info, ya ada report, ya high. Ya, saya coba salah satu ya. Nih, ambil contoh ini. HTTP dangerous. Ya, coba saya klik ini HTTP. Nah, ini yang high. Nah, ini. Konfigurasi web servernya ya salah, miskonfigurasi. Ya. Sehingga ya klien itu punya potensi untuk melakukan ya dangerous HTTP method. Ya, contohnya adalah put dan delete. Ya. Kerentanannya ini ya kita bisa upload ya, melalui put metode, gitu ya, metode put, gitu ya. Yang impact-nya, ya, efeknya adalah ya, put method, ya ini diaktifkan sehingga ya, attacker ini bisa mengupload, ya, mengupload macam-macam, ya, ke web server, ya, termasuk mengupload backdoor. Kemudian metode delete, ya, ini menyebabkan attacker bisa mendelete file, ya, di web server. Solusinya adalah, ya, solusinya ini, ya, lakukan, ya, disabling, ya, mendisable ini, put method dan delete method, ya, itu solusinya. Ya, contohnya itu ya. Ya. Kita ambil contoh lagi, misalnya, ya, silakan nanti diamati. Ya, banyak ini ya. Ini FTP login anonymous. Ya, coba kita klik. Ini middle, medium. Ya, resikonya menengah. FTP login. Ya, ini keterangannya ada kemungkinan login ke FTP server, ya, menggunakan akun anonymous. Ya, ini akunnya anonymous example.com. Kemudian ini impact-nya adalah ya, login dengan anonymous, ya, kemudian granted-nya, ya, itu bisa menyebabkan ya, login tanpa akun, ya, anonymous itu bisa, ya, bisa ini mengakses file-file yang sensitif, ya, mengupload, mendownload file. Ya, solusinya, ya, jangan meng-share file, ya, jadi
file di FTP server itu harus dimatikan sharingnya. Ya, itu ya kira-kira contohnya. Saya ambil contoh lagi. Nah, ini misalnya MySQL ya, with password. Ya. MySQL-nya passwordnya root. Ya, passwordnya root. Ya, kemudian passwordnya empty. Ya, username-nya root, passwordnya empty. Ya. Ya, kemudian yang ini solusinya rubah passwordnya sesegera mungkin. Gitu ya. Nah. Ya, jadi ada 10 yang ini, ada 10 yang baik, 1, 2, 3, 10% baik. Ya. Ya. Ya, kemudian medium ada beberapa. Ya. Kemudian yang low ya juga ada yang ini. Gitu ya. Ini di Linux Metasploitable. Jadi ada 52 kasus. Ya. Kemudian yang di Windows, ya, coba kita klik ya, di sini, ini di tanggal ini. Ya. Ya, ini yang di mana di Windows, ya coba ini agak lemot. Ya, ditunggu dulu, agak lemot. Nah ini, ya yang Windows, ya ada banyak yang ini, yang apa? Yang merah, yang high risk, ya banyak sekali nih Windowsnya. Nah, ada berapa ini? Ada 213. Ya, ya ada beberapa PHP, kemudian web server Apache, ya. Ada yang apa? Vulnerable, kemudian PHP denial of service DOS, ya PHP. Ya, kemudian kerentanan di Samba, ya, di sharing file, kemudian ini Samba, beberapa Samba, kemudian PHP, ya. Kemudian Apache lagi, ya, HTTP, ya. Kemudian OpenSSL juga mengalami permasalahan. Ya. Ya. Jadi sebagian besar PHP dan sharing file di Windows, ya, menggunakan NetBIOS atau Samba. Ini kebanyakan PHP, ya. Gitu ya, kira-kira. Ini yang di Windows. Gimana? Di sana sudah dapat? Halo? Masih stay tune? Halo? Masih stay tune nggak? Masih, Pak. Masih, Pak. Masih ya? Masih, Pak. Sudah bisa keluar seperti ini? 100% sudah? Ya. Jadi kalau sudah done, ya seperti ini, ya silakan diklik date-nya, ya. Date-nya diklik, nanti keluar reportnya lagi. Ya. Nanti diambil aja contoh beberapa, ya. Ya, ini juga begitu ya. Ya, kalau saya back, ya. Nah nanti sudah done, ya silakan diklik ini ya apa tanggalnya. Ya. Nah di sini sudah kelihatan, ya. Ada kerentanan, ya resikonya tinggi, ya 10%. Ya, ini juga, ya bukan 10% ini, levelnya, ya levelnya 10. Ya. Berarti resikonya sangat tinggi, ya paling tinggi 10 dari angka 0 sampai 10. Ya. Ini ada berapa tadi? Ada 200 sekian tadi report. Ya itu kira-kira ya untuk praktikum kita hari ini. Silakan diteruskan. Kalau ada yang tanyakan silakan. Apakah ada pertanyaan? Ya cukup ini saya tutup. Ya, ya karena komputernya jadi berat karena ada scanning ini. Ya. Oke, tutup. Oke, kira-kira seperti itu. Ya, praktikum kita hari ini. Nanti silakan dilaporkan hasil yang ada di komputernya masing-masing. Ya, keluar berapa report nanti. Oke ya, gitu ya. Kalau ada yang tanyakan silakan.